Antrian A11. Iya, antrian A11 Bu. Selamat pagi Ibu, silakan duduk. Ya pagi Bu. Boleh saya minta dulu nomor antriannya ya Bu ya? Ya boleh Bu. Ya, terima kasih. Dengan saya Genisa, mohon maaf, dengan Ibu siapa? Dengan saya Tia Bu. Oh iya Ibu Tia, ada yang bisa saya bantu Bu Tia? Ya ada Bu, duh Ibu, tolong sekali Bu. Anak saya baru masuk rumah sakit tadi malam, masuk rumah sakitnya Bu, kejang-kejang gitu. Nah tapi pas dicek di rumah sakit, katanya BPJS-nya belum terdaftar Bu. Sedangkan saya dan suami saya sudah terdaftar sebelumnya Bu, yang dari pemerintah. Oh iya, belum terdaftar ya Bu ya. Boleh saya izin untuk mencek data identitasnya Bu? Ibu ada Iya, bawa kakak? Boleh Bu, boleh sekali Bu. Iya, ini saya cek dulu ya Bu ya. Baik Ibu Tia, terima kasih sudah menunggu. Berdasarkan pengecekan data saya, untuk suami Ibu atas nama Bapak Asrial sudah terdaftar di segmen kepesertaan PBI APBN yang ditanggung dari pemerintah pusat ya Bu ya. Dan Ibu juga sama atas nama Ibu Tia Mahalini. Dan anak pertama di sini saya cek juga sudah terdaftar di segmen PBI APBD yang ditanggung dari Pemda kabupatennya. Nah, untuk anak kedua yang dirawat saat ini, mohon maaf atas nama anak kedua ya Bu ya? Iya Bu. Iya. Anak kedua yang untuk dirawat. anak keduanya di sini saya cek itu memang belum terdaftar, dan pada saat lahir pun itu juga belum didaftarkan. Lahirnya di mana kemarin Bu? Lahirnya di Kota Solo Bu. Lahirnya di Kota Solo, Iya. juga tidak didaftarkan sementara dari Vaskesnya. Apa nggak terdaftar Bu? Iya, belum terdaftar Ibu, mohon Astaga. maaf. Loh kok bisa gitu Bu? Saya kan padahal dapat suami istri yang dari pemerintah. Iya, seharusnya itu didaftarkan dari Pemdanya masing-masing, Lah, terus gimana dong, harus Bu? dilaporkan dulu. Ya terus gimana Nah, dong Bu? Kalau solusinya itu bisa didaftarkan sebagai peserta mandiri Ibu, tapi nanti iurannya akan tertagih sejak anak Ibu lahir maksimal 24 bulan ditambah Maksudnya 1 gimana, Bu? bulan berjalan. Jadi begini, berdasarkan Perpres 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan ada di pasal 16, bayi baru lahir dari peserta JKN wajib didaftarkan kepada BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Sejak anak Ibu dilahirkan di sini 17 Agustus 2019 ya Bu ya. Iya, Nah, benar, itu Ibu. harus didaftarkan seharusnya. Nah, jadi kalau belum didaftarkan, berarti nanti ada pemungutan iurannya sejak Agustus 2019 itu maksimal 24 bulan ditambah 1 bulan berjalan. Iya maksudnya begini Bu, kan lahirnya 2019. Iya, betul. Ini kan sudah lewat dari 2 tahun ya Bu ya. Berarti Iya. saya bayar iuran 5 tahun Bu. Ya, sampai- maksimalnya cuma 24 bulan ditambah 1 bulan berjalan atau 25 bulan itu saja Bu. Oh begitu ya Bu. Aduh Iya. lumayan juga ya Bu ya. Tapi Bu kalau misalkan nih Bu, saya daftarkan yang mandiri sekarang bisa langsung aktif BPJS-nya ya Bu? Iya, bisa langsung aktif. Cuman karena ini ada keterlambatan pendaftaran, karena tidak didaftarkan sejak dilahirkan, maka nanti pada saat dirawat inap akan dikenakan sanksi atas keterlambatan pembayaran iuran tersebut Ibu. Jadi nanti akan ada denda layanan lagi bagi anak Ibu. Waduh, oh iya baiklah Bu. Karena ini sudah emergensi ya Bu, saya butuh Iya. cepat. Jadi mungkin saya nanti akan daftarkan yang BPJS Mandiri. Tapi Bu, kan sekarang saya dengan suami terdaftarnya yang BPJS gratis dari pemerintah. Bisa nggak Bu? Nanti saya mau daftarin anak saya juga yang gratis ini Bu. Kalau untuk pendaftaran yang program gratis dari pemerintah itu tentu pendaftaran dan juga persetujuannya itu berdasarkan kami kembalikan ke Pemda masing-masing ya Bu ya. Jadi itu berdasarkan pengusulan dari Pemdanya. Silahkan Ibu konfirmasi atau koordinasi ke Dinas Sosial kabupatennya. Waduh, begitu ya Bu ya. Kalau untuk persyaratannya apa aja Bu? Kalau persyaratan yang dari Mandiri itu KK dan juga buku rekening. Oke, kalau yang untuk BPJS dari pemerintah Bu, itu lapornya kemana Bu? Ke Dinas Sosial kabupaten. Oke baik Bu, karena saya butuh cepat, nanti saya urus dulu ya Bu ya bahan-bahan semuanya, Iya, perlengkapan baik. dokumennya. Iya. Nah, oh iya Bu, saya mau bertanya Bu, ini kan saya kaget nih ya Bu ya. Iya. Tahu-tahu ternyata anak saya belum terdaftar BPJS-nya. Jadi sebaiknya bagaimana Bu? Nanti kalau misalnya nih ya Bu ya, saya kan berencana mau punya anak lagi gitu ya Bu Iya. ya. Iya, jadi bagaimana nih Bu agar saya tuh bisa cepat gitu Bu dapat
terdaftar di Nah, untuk BPJS menghindari gratis. risiko seperti ini, pada saat anak ibu dirawat ternyata tidak terdaftar, sebaiknya pada saat ibu melahirkan di Vaskes, segera Vaskes melaporkan atau mendaftarkan anak ibu sebagai peserta JKN, karena di sini kan ibu Tianya sendiri sudah terdaftar ya, saya cek dan statusnya masih aktif. Jadi anaknya bisa langsung didaftarkan. Yang mendaftarkannya kita sendiri kah atau bagaimana, Bu? Bisa dibantu dari fasilitas kesehatan pada saat bersalinnya nanti. Nah, kalau saya mau lahirannya di bidan gimana dong, Bu? Nah. Soalnya kemarin anak saya yang kedua ini lahirnya di bidan, Bu. Iya, kalau bidan itu kemungkinan ada kerjasamanya dengan fasilitas kesehatan terdekat. Jadi nanti bisa didaftarkan di aplikasi dari fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Oh, begitu ya, Bu. Aduh, nih saya baru tahu juga nih, Bu. Terima kasih ya, Bu ya atas informasinya. Boleh nih nanti supaya nggak apalagi terlambat lagi Iya. begitu kalau ada anak ketiga, empat dan seterusnya nanti saya pastikan untuk segera terdaftar BPJS-nya gitu ya, Bu ya. Nah, selanjutnya saya mau dong, Bu, didaftarkan yang BPJS Mandiri dulu. Oh iya. Oke, Bu, baiklah baik, Bu. Kayaknya saya mau daftar hari ini aja langsung, Bu. Oh iya, Tapi nggak kalau apa-apa. iya yang BPJS Mandiri ya, Bu ya. Kalau Iya. saya daftar, saya bisanya di kelas rawat berapa, Bu? Kelas rawatnya sama dengan kelas rawat ibu di kelas 3. Oh, begitu ya, Bu. Boleh deh, Bu. Saya Iya. daftar sekarang. Iya. Baik ibu, untuk persyaratannya sudah dilengkapi ya. Mau nanya lagi, Bu. Tadi kalau kita daftar mandiri, kan posisinya sekarang anak saya lagi dirawat di rumah sakit, Bu. Kata Ibu tadi kan kena denda layanan lagi di rumah sakitnya. Untuk Iya. besaran dendanya berapa ya, Bu? Nah, kalau terkait informasi denda itu, jadi untuk simulasinya itu 5% dikali bulan menunggak dikali tarif Inasi Bijis. Tarif Inasi Bijis ini Indonesian Based Group ini berdasarkan diagnosa anak ibu dirawat nantinya. Jadi nanti berdasarkan inputan dari rumah sakitnya, tidak bisa saya tentukan di awal. Dan bulan menunggaknya itu dihitung maksimal 12 bulan. Dan juga untuk maksimal dendanya itu ada di 30 juta rupiah. Nah, untuk pembayaran dendanya nanti bagaimana, Bu? Untuk pembayaran dendanya sama halnya dengan pembayaran iuran anak ibu, bisa dilakukan di channel pembayaran kami seperti di bank atau di pos atau channel pembayaran lainnya. Nah, Bu, terus untuk pembayaran dendanya itu bagaimana, Bu? Kalau untuk pembayaran dendanya itu sama halnya dengan pembayaran iurannya, Bu. Bisa dibayarkan di channel pembayaran kami seperti di bank atau di pos gitu. Terus, Bu, untuk nomor pembayarannya itu apakah sama dengan nomor yang biasa kita bayarkan iuran? Kalau untuk nomor pembayaran denda itu nanti berbeda ibu ya. Jadi kalau misalkan ibu pembayarannya di channel pembayaran itu nanti kan ada kode pembayarannya BPJS Kesehatan Keluarga kah, atau BPJS Kesehatan Badan Usaha, atau BPJS Kesehatan Denda. Nah, tentunya kalau pada saat ibu pembayaran denda yang dipilih adalah fitur BPJS Kesehatan Denda. Oh, begitu ya, Bu. Terima kasih ya, Bu ya. Akhirnya saya Iya. paham juga masalah pembayaran ini. Iya. Oh, yang satu lagi, Bu. Saya ini kan kartu BPJS-nya udah hilang ya, Bu. Iya. Jadi saya kesulitan sekali memastikan info kepesertaan saya sekeluarga, Bu. Iya. Gitu. Jadi saya juga susah, Bu, kalau untuk bertanya langsung ke kantor BPJS gitu, Bu. Jadi saya bisa ceknya lewat apa, Bu? Nah, Ibu Tianya nggak perlu khawatir karena sekarang nomor identitas bagi peserta JKN adalah nomor identitas kependudukan. Jadi semua berkas yang ada nomor induk kependudukan seperti KTP, kartu identitas anak atau kartu keluarga yang diterbitkan oleh instansi pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan itu bisa dijadikan sebagai identitas peserta JKN. Jadi nggak perlu ragu lagi kalau misalkan mengakses layanan kami, bisa menggunakan KK atau KTP atau lebih bagusnya KIS digital dari aplikasi Mobile JKN. Oh, gitu. Apa, Bu, nama aplikasinya? Mobile JKN. Wow, nanti saya tinggal download aja ya, Bu ya, Iya. aplikasinya. Jadi Ibu Tianya belum download ya, makanya belum tahu untuk info Iya, Bu. kepesertaannya. Iya, Bu, nanti saya segera download deh aplikasi Iya. Mobile JKN-nya. Tapi yang terpenting sekarang ini untuk kesembuhan anak saya dulu, Bu. Iya. Terima kasih Baik. banyak ya, Ibu Iya. Genisa ya. Semoga cepat sembuh anaknya ya. Terima kasih, Bu. Ya, Bu.
Sebagai orang tua, tentu kita ingin selalu memberikan yang terbaik untuk buah hati kita, termasuk memastikan mereka mendapatkan perlindungan kesehatan sejak awal kehidupan. Tahukah Anda bahwa seperti yang telah dijelaskan tadi, bayi baru lahir juga perlu didaftarkan sebagai peserta JKN agar mereka bisa langsung terlindungi oleh berbagai manfaat program ini. Dengan mendaftarkan bayi Anda tidak hanya memberikan rasa aman saat membutuhkan layanan kesehatan, tetapi juga menunjukkan kasih sayang dan perhatian terhadap masa depan mereka. Prosesnya mudah dan tidak membutuhkan waktu lama, jadi yuk Moms segera daftarkan si kecil sebagai peserta JKN. Dengan perlindungan sejak dini, kita bisa bersama-sama menjaga kesehatan dan kebahagiaan keluarga kita. Pastikan si kecil mendapatkan perlindungan sejak hari pertama kehidupannya. Daftarkan bayi baru lahir Anda sebagai peserta JKN agar selalu terlindungi dengan layanan kesehatan terbaik. Segera urus dari sekarang demi masa depan sehat dan bahagia si buah hati.